Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan singkat dalam ibadah lansia. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita akan menyiapkan bahan bacaan kita dari Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 80. Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 80. Jika kita sudah menemukannya, kita simpan dulu ya, kita tandai. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan pada kesempatan di pagi hari yang cerah. Kiranya Tuhan kembali kami diingatkan untuk kami bersama-sama. Kami akan mendengarkan renungan singkat bagi kami kaum lansia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan selalu menjaga hidup kami sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan bersekutu kepadamu Bapa. Tolong kami Tuhan jika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Kami boleh menyimpan firman dalam hati kami dan kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga hamba Tuhan. Kiranya Tuhan perkenankan hamba untuk menyampaikan firman ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 76 hingga ayat 80. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak, Ibu, Oma dan Opa bahwa kita memiliki agenda Tuhan yang unik untuk kita semua. Jadi Tuhan memberikan agenda yang unik untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mungkin pernah mendengar ada kalau kita sebagai jemaat GKP tentu kita pernah mendengar nama Mr. F.L. Anting. Nah, Mr. F.L. Anting ini, kita sebut saja Mr. Anting, adalah seorang penginjil yang berkebangsaan Belanda. Nah, ayah Mr. Anting keturunan Belanda dan ibunya keturunan Jerman. Mr. Anting sendiri lahir di Batavia, sebenarnya sekarang ini namanya Jakarta. Mr. Anting ini adalah orang yang pertama kali melakukan penginjilan di Jawa, khususnya bagian barat. Nah, Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang kasih Tuhan, melalui Mr. Anting ini, jemaat mulai muncul pertama kali yang disebut jemaat Anting. Seperti misalnya Kampung Sawah, Pondok Melati, Cigelam, Gunung Putri, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan serta Oma Opa, sebenarnya perjalanan hidup dari Mr. Anting ini adalah unik, karena sebenarnya Mr. Anting ini adalah bukan seorang pendeta, tetapi dia adalah seorang
lulusan sarjana hukum. Dia mengambil kuliahnya di Belanda. Namun begitu, walaupun dia adalah seorang sarjana hukum, dia tertarik dengan penginjilan. Dan dia sudah mulai mengikuti penginjilan sejak menjadi pegawai di Pengadilan Negeri di Semarang. Nah, setelah berpindah tugas di Mahkamah Agung di Jakarta, Mr. Anting ini menjadi mentor di bidang penginjilan. Dia sering melakukan pelatihan atau mendidik kaum muda itu di rumahnya. Dia melatih kaum pemuda pribumi yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Dan itu semua dilakukannya di rumah tempat dia tinggal. Nah, Mr. Anting punya prinsip bahwa prinsipnya adalah mengabarkan Injil oleh penginjil Bumi Putra. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta Oma Opa, setelah pensiun, Mr. Anting ini menjadi semakin giat dalam melakukan pekabaran Injil. Nah, menurut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Mr. Anting ini sebelumnya dia menyangka bahwa dia ini akan jadi penginjil atau menjadi orang yang pertama kali mendirikan jemaat Anting? Tentu saja jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena Mr. Anting sendiri tidak menyangka bahwa dia ini akan menjadi orang yang pertama kali menjadi pekabar Injil di Jawa Barat. Karena dia sekolahnya adalah sarjana hukum. Tentunya dia sama sekali tidak menduga atau tidak mengira bahwa ternyata Tuhan itu memberikan dia keinginan, kerinduan untuk menjadi seorang penginjil. Nah, inilah rencana Tuhan yang unik. Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan, dia tidak tahu bahwa dia akhirnya setelah sekolah hukum dia justru tertarik untuk jadi penginjil. Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak saja membuat agenda yang unik bagi Mr. Anting, tetapi dalam perjanjian lama pun Allah atau Tuhan juga membuat agenda yang unik. Salah satu contoh dalam tokoh perjanjian lama adalah Musa. Musa dapat pemberitahuan dari Allah bahwa Musa ini harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dan uniknya bahwa Allah itu memberitahukan kepada Musa di saat Musa berumur 80 tahun. Nah, selain Musa, Bapak Ibu serta Oma Opa, Allah juga memberikan agenda atau memberitahukan kepada Abraham. Nah, Abraham ini dia di usia yang ke-75 tahun bahwa Allah ini memberitahukan Abraham akan memiliki keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Abraham juga akan menjadi berkat. Keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan di samping itu Abraham juga akan mendapatkan tanah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya contoh di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru pun, Tuhan juga sudah membuat agenda di dalam tokoh perjanjian baru. Salah satunya adalah Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam. Istrinya bernama Elisabeth yang berasal dari keturunan Harun. Kita tahu dari cerita di Alkitab bahwa pasangan Imam Zakaria dan Elisabeth ini adalah pasangan yang belum dikaruniakan anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disinilah Allah kembali mengagendakan kepada Imam Zakaria dan Elisabeth bahwa mereka akan diberikan keturunan. Dan pada saat itu usia mereka juga tidak lagi muda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta Oma Opa. Usia mereka pada saat mendapatkan pemberitahuan ini, mereka berusia 60 sampai atau kurang lebih 70 tahun. Nah, di dalam Lukas yang kita baca tadi, Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 80, ini adalah nyanyian pujian Zakaria. Pujian nubuatan ini yang dinyanyikan oleh Zakaria, ini dinyanyikan dengan penuh Roh Kudus. Di sini ada dua hal yang diucapkan oleh Zakaria. Yang pertama, nubuatan tentang Yesus Kristus yang masih ada dalam kandungan Maria. Nah, Zakaria menubuatkan bahwa Allah
akan melawat dan membawa kelepasan bagi umatnya dengan menumbuhkan tanduk keselamatan di dalam keturunan Daud. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Zakaria ini menubuatkan bahwa tentang anaknya dari Elisabet, bahwa anaknya ini akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, bahwa Zakaria juga menubuatkan anaknya ini, yaitu Yohanes, dia akan mendahului jalan Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya Yohanes ini akan mempersiapkan jalan baginya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan pengertian kepada umatnya tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan dari pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan Allah. Nah, yang ketiga, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk menuju jalan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, bisa kita bayangkan bahwa betapa luar biasa dan sungguh uniknya masa depan dari Yohanes ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria ini terjadi atau terwujud? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawabannya tentu saja. Ini nubuatan ini terwujud, tergenapi. Lukas menceritakan bahwa Yohanes itu bertambah besar dan rohnya itu semakin kuat. Yohanes tinggal di padang gurun sampai dia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Nah, di bagian lain, Bapak Ibu serta Oma Opa yang kasih Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa Yohanes itu berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis juga telah membaptiskan Tuhan Yesus, dan Yohanes memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, dan Yohanes menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan segala dosa dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta Oma Opa, nah melalui renungan kita pada hari ini, melihat dari agenda yang Tuhan berikan kepada, pertama tadi contoh Mr. Anting, di mana Tuhan sungguh luar biasa unik, di mana seorang sarjana hukum ternyata Tuhan mengubah menjadi seorang penginjil. Dan di dalam Musa, Abraham, serta Zakaria, Tuhan juga mengagendakan kepada mereka ketika usia mereka tidak lagi muda, rata-rata di atas 70 tahun Tuhan bekerja atas mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua tokoh itu tentu saja mereka tidak mengerti kenapa justru di usia yang sudah tidak muda lagi Tuhan memberikan perintah seperti itu. Kenapa di usia muda lagi Tuhan justru memberikan Zakaria seorang putra. Nah, semuanya itu adalah tidak kita ketahui. Semuanya adalah rencana dan rancangan Tuhan yang sama sekali tidak pernah terpikir oleh kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai lansia tentu saja kita coba ingat-ingat kembali. Kalau Tuhan pun memberikan agenda yang unik kepada Mr. Anting, kepada Musa, Abraham, dan juga Zakaria, tentu saja Tuhan juga mempunyai agenda yang unik untuk kita semua tentunya. Coba kita pikirkan kembali, apa ya yang kira-kira Tuhan telah tetapkan bagi kita, agenda apa sih yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa jadi dulu misalnya ketika kita masih muda, kita sebenarnya ingin menjadi seorang guru misalnya, ternyata itu tidak terwujud. Nah, bisa jadi agenda Tuhan justru mengagendakan kita tidak bisa mendidiklah orang lain, tidak bisa mendidik jadi guru, tetapi Tuhan telah mengagendakan kita sepanjang hidup kita dari mulai muda. Mungkin kita secara tidak sadar, kita juga mendidik putra kita mendidik anak kita, dan kita juga mendidik cucu kita hingga saat ini. Nah, itu kan unik. Kita tidak bisa bekerja sebagai pendidik, tapi kita dapat mendidik keluarga kita. Nah, Bapak Ibu dan Oma Opa yang dikasih Tuhan, bisa jadi juga waktu kita dulu, kita ingat-ingat kembali, kita juga mungkin kita bukan seorang penginjil, kita bukan orang yang tertarik kepada firman Tuhan, tetapi ternyata Tuhan kok
membuat kita menjadi aktif ya di gereja ya. Ternyata Tuhan kok bisa membuat saya mengambil bagian dalam pelayanan. Atau mungkin kita juga bukan seorang pelayan atau pekerja gereja, tetapi kita selalu memberikan sumbangsih pikiran-pikiran kita, ide-ide kita untuk kemajuan jemaat kita. Misalnya itu juga kan merupakan hal unik yang sebenarnya juga kita tidak pikirkan, tetapi Tuhan berikan kita kemampuan untuk melakukan hal itu. Atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta oma opa, di saat usia kita saat ini, kita juga bersyukur bahwa usia kita ini sebenarnya juga merupakan agenda dari yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bisa jadi ini adalah rencana Tuhan untuk kita diberi kesempatan untuk Tuhan. Nah, disinilah agenda kita bahwa kita ini masih diberi kesempatan untuk bisa melihat pertumbuhan iman anak ataupun cucu kita. Atau bukan hanya menyaksikan, tetapi kita sendiri yang masih tetap diberi kesempatan untuk melakukan bimbingan kepada keluarga kita. Itu juga salah satunya bisa menjadi agenda Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kita. Tuhan memperbolehkan kita, mengajak kita, memberi kesempatan kita untuk terus berkarya hingga saat ini. Nah, Bapak, Ibu, serta oma opa yang dikasih Tuhan, jika pada masa usia tua Zakaria dapat memberitakan, menyampaikan kabar baik tentang siapa Yesus, demikian juga dengan kita. Kehidupan yang diberikan Allah kepada kita hingga saat ini adalah salah satu rencana Tuhan, agenda yang diberikan Tuhan bahwa kita ini tetap untuk dapat memberitakan kabaran Injil kepada siapa saja, kepada orang lain di sekitar kita, kepada keluarga kita. Itulah yang ingin diberikan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya uniknya agenda Tuhan itu sama sekali kita tidak terpikirkan. Bisa jadi mungkin apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan dulu berbeda dengan sekarang ya. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan bentuk dari kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa, Bapak, Ibu, serta oma yang dikasih Tuhan? Bahwa di dalam firman Tuhan bahwa tidak ada rancangan Tuhan itu yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Waktunya saja yang belum tepat. Jadi Tuhan memberikan waktu yang sesuai dengan waktu baik menurut Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sesuai, tetapi itulah yang terbaik menurut Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita terima. Nah, Bapak, Ibu, serta oma opa yang dikasih Tuhan, kiranya renungan kita pada hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua. Apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, agenda Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, kita tetaplah bersemangat. Kita tetap bersyukur sehingga di dalam menjalankan kehidupan ini, kita akan merasakan betapa Tuhan itu baik bagi kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyelesaikan renungan singkat kita ini, dan kita akan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita akan menutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang hidup, Allah yang baik, terima kasih Bapa, melalui firman-Mu yang singkat Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan kepada kami semua. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Benar Tuhan bahwa di dalam agenda yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam jalan hidup yang telah Tuhan tentukan pada kami, memang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kami ya Bapa. Kami terkadang merasa bahwa apa yang kami inginkan belum kami terima, tetapi kami percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun itu bukanlah keinginan kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami selalu bersyukur. Kami selalu mengucap syukur bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kami jika kami boleh sampai dengan ibadah kami mendengarkan firman ini. Kami juga boleh mengucap syukur dengan usia kami. Ternyata Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan hal yang terbaik.
bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan telah membentuk kami menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, di mana kami berdoa untuk keluarga oma, opa yang sudah lanjut usia Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan, bagi orang tua kami. Kami mengucap syukur bahwa di dalam usia senja mereka, Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, penghiburan, memberikan mereka pengharapan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan, Tuhan selalu menjamah oma dan opa kami. Kami juga percaya bagi keluarga besar mereka Bapa, bagi anak dan cucu yang telah menjaga oma dan opa. Kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk selalu dengan sukacita dapat membantu orang tua mereka di dalam masa tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam segala nama Tuhan Yesus, pergumulan mereka, Tuhan boleh tolong ya Bapa. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, kalau kami semua juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, yang juga terbaring dalam keadaan sakit, dalam ketidakberdayaan, dalam pergumulan juga. Kiranya Tuhan pun berkenan menjamah mereka. Tuhan tolong mereka, untuk mereka selalu Tuhan berikan penyertaan sepanjang hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kaum lansia kami ya Bapa, di mana mereka kiranya pengurus, komisi, serta anggota mereka, Tuhan berkenan menjamah mereka. Tuhan berkenan memberikan penyertaan kepada pengurus untuk dapat melakukan pekerjaan mereka dalam pelayanan mereka menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja kami, di mana kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk para pekerja kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari penatua, dari Bapak Pendeta beserta keluarga, dari segala komisi serta panitia yang ada Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan pun kiranya mau memakai kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah kemelut kami dapat mengatasi, kami dapat bertahan dalam kondisi saat ini ya Bapak. Perekonomian kami yang mungkin tidak baik, juga kondisi bangsa negara kami, kiranya Tuhan pun tolong kami untuk dapat kami menjalani ini dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Berkati para pemerintah kami Bapak, dari yang tertinggi hingga terendah, kiranya mereka dapat bekerja adil, arif, menurut jalan yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri renungan singkat ini dan kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga apa yang kami boleh dengar hari ini boleh menjadi suluh langkah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan renungan ini dan menaikkan doa yang Tuhan telah sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam renungan lansia di Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.